peristiwa atau momen yang saya temukan ketika yang mencerahkan pemikiran saya ketika mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah ketika saya mulai memahami makna dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada saat itu pemikiran saya mulai terbuka, banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang saya dapatkan dan pembelajaran yang saya dapatkan ketika saya mulai memahami makna dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan mulai memahami dari nilai-nilai guru penggerak serta peran-peran apa yang sebenarnya harus dikerjakan atau harus dilakukan oleh seorang guru penggerak. Kemudian kaitan antara materi di modul 1.1 dan modul 1.2, saya menemukan satu kata-kata di mana di situ disebutkan bahwa seorang guru harus menghamba kepada murid. Seorang guru harus bisa memberikan atau mencurahkan semua perasaan, semua pemikirannya terhadap murid. Di sini sangat sinkron atau sangat sesuai dengan apa yang disampaikan pada modul 1.2, yaitu nilai guru penggerak, di mana seorang guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid. Segala yang dilakukan oleh guru itu tujuannya adalah untuk murid, untuk siswa, untuk perkembangan, kecerdasan, bakat, dan minat siswa. Dan ini sesuai dan atau selaras dengan peran guru penggerak, yakni sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian perasaan yang saya rasakan ketika setelah mempelajari modul, baik modul 1 ataupun modul 1.2, saya merasa bahwa seperti mendapatkan kesegaran pemikiran baru. Saya seperti mendapatkan kucuran air, seperti bunga yang disiram, seperti kemarau yang diguyur oleh hujan. Saya merasa segar kembali, saya merasa menemukan hal baru, saya merasa memahami bahwa sangat penting filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini untuk melaksanakan peran saya sebagai guru penggerak serta membantu saya menguasai dan memahami nilai-nilai dari guru penggerak. Dan saya merasa sangat bahagia dan sangat senang ketika saya bisa melaksanakan lokakarya, ketika saya bisa melaksanakan aksi nyata serta elaborasi pemahaman bersama dengan rekan-rekan calon guru penggerak lain, instruktur, dan juga pengajar praktik. Pembelajaran yang saya dapatkan sebelum menguasai dan memahami modul, saya berpikiran bahwa siswa ini adalah kertas kosong yang bisa kita isi dengan materi-materi yang kita sampaikan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ada. Saya juga berpikir bahwa ranking ini sangat penting bagi siswa. Nilai angka, nilai kognitif ini sangat penting bagi siswa. Kemudian setelah saya mempelajari, saya mulai terbuka, pemikiran saya mulai berkembang. Saya memahami bahwa seorang anak ini sudah mempunyai bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan seorang anak untuk mempelajari, untuk mampu menguasai bidang tertentu yang memang tidak dimiliki atau tidak dikuasai basicnya. Saya juga menyadari bahwa tugas saya sebagai seorang guru adalah menuntun anak tersebut menemukan bakatnya, menuntun anak tersebut berkembang sesuai dengan minat dan kodrat yang dimilikinya sebelumnya.
Dan berkaitan dengan kecerdasan, saya juga mulai terbuka bahwa berpikir bahwa kecerdasan itu bukan hanya berada di kognitif saja, bukan hanya di aspek kognitif saja, tapi kecerdasan itu juga harus mencerminkan budi pekerti. Seorang siswa harus memiliki budi pekerti, seorang siswa harus memiliki sosio-emosional, sikap spiritual yang juga baik, yang seimbang. Dan kecerdasan kognitif tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa seorang anak itu cerdas, seorang anak itu pintar secara keseluruhan. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun seorang anak untuk menemukan minat dan bakatnya, menuntun anak berkembang sesuai kodratnya sehingga mereka bisa mengandalkan kemampuannya sendiri dan tidak tergantung kepada kemampuan orang lain, dan mereka bisa menjadi manusia yang merdeka baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Berkaitan dengan penerapan ke depan, saya sebagai guru penggerak akan terus meningkatkan kemampuan saya akan mengikuti berbagai seminar pelatihan dan juga pengembangan diri secara inisiatif tanpa paksaan dari orang lain. Ini mencerminkan sebagai nilai mandiri yang harus saya miliki. Kemudian saya juga akan senantiasa berkolaborasi, melakukan kerjasama bersama komunitas praktisi guru, KKG, dan juga teman-teman, rekan-rekan guru dalam mengajar di sekolah. Ini merupakan cerminan dari nilai kolaboratif. Selanjutnya, saya juga akan senantiasa berkarya, menciptakan model pembelajaran yang bervariasi, model pembelajaran yang menyenangkan dan membuat anak bahagia. Ini mencerminkan sebagai nilai inovatif yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Selain itu, saya juga akan terus melaksanakan peran-peran saya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai coaching guru lain, kemudian menerapkan kepemimpinan pembelajaran, dan juga peran-peran guru penggerak lainnya.